berterima kasih karena Engkau ada di dalam kami, dan apapun tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkau begitu besar ada di dalam kami Tuhan, dan Engkau yang di dalam kami tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Engkau jauh lebih mulia ya Tuhan. Ketika kami mendapatkan Engkau, kami rela melepaskan semua yang ada dalam dunia ini Tuhan. Bahkan kami menganggapnya sampah, karena pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus lebih mulia daripada segalanya. Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari saudara katakan sama-sama, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami kasihi Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami ada di sini untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan hayat-Mu. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, untuk masing-masing di antara kami hidup di dalam hayat ilahi, memperhatikan perasaan hayat ilahi dan menaatinya Tuhan. Tolong kami untuk mempraktekkan itu di tempat ini, di dalam persekutuan ini Tuhan. Ketika kami bersekutu di dalam firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan berbicara bagi kami, dan biarlah Engkau memakai kami untuk berbicara bagi-Mu kepada setiap anggota tubuh Kristus. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk saling membangun satu dengan yang lainnya, untuk menyalurkan Kristus kepada yang lainnya. Biarlah kekayaan Kristus yang tergarap di dalam kami boleh tersalur sepenuhnya di tempat ini, agar kami semua kaya di dalam Kristus, agar kami semua terbangun di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau yang memberkati, Engkau yang bekerja di dalam persekutuan firman ini ya Tuhan. Kami minta dengan sungguh-sungguh curahkan roh hikmat dan pewahyuan di tengah-tengah kami, sehingga kami mengerti rahasia firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri akan ditinggikan, dipermuliakan di dalam persekutuan firman ini, dan biarlah Kristus menjadi hayat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan mulia. Amin, amin, amin. Sudah boleh duduk, haleluya. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita sudah mengakhiri pasal 12 dari kitab Matius. Dan kalau saudara perhatikan pada minggu yang lalu, penolakan terhadap Yesus Kristus mencapai puncaknya dari orang-orang Yahudi. Dan itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan berpaling dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu sebabnya di dalam pasal 13, memasuki pasal 13, Yesus mulai bicara tentang rahasia kerajaan sorga, saudara-saudara. Nah ini Tuhan mulai berpaling kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi karena penolakan dari orang-orang Yahudi. Pasal 13 dari kitab Matius terus terang adalah salah satu pasal yang tersulit untuk dipahami, dan ada banyak jemaat bahkan hamba Tuhan tidak memahami ayat ini atau pasal 13 dengan betul. Ya saudara-saudara, tetapi kita bersyukur pada hari ini kita akan membahasnya. Tentunya tidak semua, karena semua adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ya, hari ini kita akan membahas pendahuluannya. Nanti mulai minggu depan kita baru mulai masuk di dalam perumpamaan demi perumpamaan. Dan perumpamaan yang pertama, saudara semua pasti mengenalnya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, itu perumpamaan yang paling terkenal mungkin. Nah, hari ini kita masuk kepada pendahuluannya, dan saya memberi judul Karunia untuk Memahami Rahasia Kerajaan Sorga. Karena ternyata saudara-saudara, untuk kita bisa memahami rahasia kerajaan sorga, kita butuh karunia atau anugerah yang daripada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengenal atau memahami rahasia kerajaan sorga dari
pikiran kita sendiri, ya. Karena pasti akan berbeda hasilnya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa kitab Matius adalah kitab tentang doktrin kerajaan sorga. Makanya kitab Matius tidak ditulis berdasarkan historikal atau sejarah runutan gitu ya, berdasarkan waktu-waktu. Misalnya saja ketika kita membahas Tuhan Yesus memberikan tanda Nabi Yunus dan Nabi Salomo. Nah, tanda Nabi Yunus dan Raja Salomo pada minggu yang lalu, secara sejarah Salomo lahir duluan daripada Yunus. Salomo ada duluan daripada Yunus. Tetapi secara doktrin Yunus harus duluan daripada Salomo. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan tanda Nabi Yunus dulu, baru tanda Raja Salomo. Karena mengejar doktrinnya bukan historinya, ya. Secara perlambangan harus tanda Nabi Yunus dulu yang bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, baru tanda dari Raja Salomo yang bicara tentang pembangunan Bait Allah, ya. Walaupun secara historis Salomo ada duluan daripada Nabi Yunus. Nah, kitab Matius tidak mengejar historikalnya, tapi mengejar doktrin mengenai kerajaan sorganya, pemahaman atau kebenaran prinsip kerajaan sorga. Dan hal yang mendasar tentang kerajaan sorga, kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, kalau kita mau memahami masalah tentang kerajaan sorga atau memahami kitab Matius ini, saudara-saudara, maka kita perlu membedakan antara realitas batiniah kerajaan sorga dengan penampilan lahiriah kerajaan sorga. Ya. Karena kalau kita tidak bisa membedakan keduanya, maka kita tidak bisa memahami kitab mengenai hal kerajaan sorga ini, yaitu kitab Matius. Dan sekaligus kita juga tidak bisa mengenal tentang kerajaan sorganya. Nah, kalau kita bicara Matius pasal 13, Matius pasal 13 ini kebanyakan bicara tentang penampilan lahiriah kerajaan sorga, penampilan luaran kerajaan sorga. Rata-rata perumpamaan yang diberikan adalah tentang penampilan lahiriah kerajaan sorga, penampilan luar kerajaan sorga. Ya, jadi ada realitas batiniah kerajaan sorga, ada penampilan luar atau penampilan lahiriah kerajaan sorga, dan satu lagi ada manifestasi kerajaan sorga. Ya, coba ikuti saya sama-sama. Yang pertama ada yang pertama realitas batiniah kerajaan sorga. Yang kedua penampilan lahiriah kerajaan sorga. Yang ketiga manifestasi kerajaan sorga. Ulang sama-sama. Pertama realitas batiniah kerajaan sorga. Nah, ini bicara tentang realitas yang sejati dari kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seperti ini. Nah, ini terrealisasi dalam hidup gereja yang sejati, hidup gereja yang tepat. Kenapa saya memakai istilah hidup gereja yang tepat? Karena banyak gereja yang hidupnya tidak tepat. Maksudnya begitu. Nah, hidup gereja yang tidak tepat ini menjadi penampilan luar kerajaan sorga. Atau gereja yang tepat dan gereja yang tidak tepat itu menjadi penampilan luar kerajaan sorga, penampilan lahiriah kerajaan sorga yang kita kenal dengan istilah kekristenan. Jadi dalam kekristenan ada gereja yang tepat, ada gereja yang tidak tepat. Gereja yang tidak tepat dan gereja yang tepat ini disebut dengan istilah Kristen atau kekristenan. Nah, ini penampilan luarnya. Makanya saudara-saudara, orang suka bingung kalau melihat gereja. Gereja ini begini, gereja itu begitu. Makanya minggu lalu ada yang tanya kan, ya kita kalau lihat gereja kan bingung katanya, ya, bagaimana ketepatannya kayak gitu saudara. Ya, sayangnya memang gereja yang tepat ini belum banyak. Lebih banyak gereja yang tidak tepat. Ya. Nah, realitas batiniah kerajaan sorga ini ada informasinya, ada di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7 yang dikenal dengan istilah khotbah di bukit. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah realitas batiniah kerajaan sorga. Oke. Penampilan luar atau penampilan lahiriah kerajaan sorga yang disebut kekristenan
ini dibahas dalam pasal 13, perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan sorga. Oke. Lalu yang ketiga, manifestasi kerajaan sorga, ini adalah manifestasi kerajaan sorga secara penuh yang akan terrealisasi dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Ya, dalam kerajaan 1000 tahun. Orang Kristen pemenang yang sudah matang dalam hayat akan diangkat duluan dan akan mendapat pahala. Mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Oke. Nah, orang Kristen yang matangnya baru belakangan dimatangkan dalam kerajaan 1000 tahun, maka semuanya akan masuk dalam Yerusalem baru, bergabung dengan orang yang matang duluan atau matang belakangan, bergabung semua menjadi satu di dalam Yerusalem baru, dan di dalam langit dan bumi yang baru. Maka semua orang yang sudah lahir baru itu, yang sudah dimatangkan sepenuhnya, sudah sempurna sepenuhnya, kita semua akan memerintah selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita ini keturunan raja, saudara. Dan kita akan memerintah selama-lamanya di dalam langit dan bumi yang baru nanti. Setelah kerajaan 1000 tahun. Nah, masalah kerajaan 1000 tahun atau pembicaraan mengenai kerajaan 1000 tahun di dalam Matius itu ada di pasal 24. Nanti kita akan bahas. Kita baru pasal 13, jadi masih jauh pasal 24. Nah, pasal 24-25 itu dikenal atau judul perikopnya adalah khotbah akhir zaman. Ya, disebut khotbah akhir zaman karena kita harus mengakhiri, atau Yesus Kristus harus mengakhiri zaman untuk mendatangkan zaman yang baru, yaitu zaman kerajaan. Ya, zaman ini akan diakhiri dengan masa antikris dan kesengsaraan yang besar. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali menghancurkan atau mengalahkan antikris dan semua antek-anteknya, termasuk iblis dan segalanya itu. Ya, saudara-saudara, baru kita sama-sama, baru Tuhan bisa mendatangkan masa kerajaan atau zaman kerajaan. Jadi ketika kita bicara tentang kerajaan sorga, kita harus memahami ketiga hal ini. Yang pertama adalah realitas batinnya kerajaan sorga. Realitas batinnya kerajaan sorga itu bicara tentang bagaimana kehidupan umat Kristen, umat kerajaan yang sejati. Gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan saja. Yang A, ini dalam bentuk tulisan supaya saudara bisa melihat kembali, jadi saudara mengerti. Yang A itu realitas batinnya kerajaan sorga, B itu penampilan lahirnya kerajaan sorga, dan yang C adalah manifestasi kerajaan sorga. Sekarang kita membahas dulu realitas batinnya kerajaan sorga. Itu ada di dalam Matius pasal 5 pasal 5 sampai pasal 7, khotbah di bukit. Nah, ini bicara tentang penghidupan sehari-hari umat kerajaan. Jadi Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu sebetulnya bicara tentang penghidupan sehari-hari umat kerajaan. Umat kerajaan itu dalam penghidupan sehari-hari seharusnya begini. Itu Matius pasal 5 pasal 7. Itu sebabnya saudara-saudara, Matius pasal 5 sampai pasal 7 tentang realitas batinnya kerajaan surga ini diwahyukan di atas bukit. Kalau kita ingat, Matius pasal 5 ayat 1, Tuhan naik ke bukit untuk bicara tentang khotbah di bukit. Untuk berkhotbah di sana yang isinya adalah realitas batinnya kerajaan surga. Ya. Nah, tapi bukitnya ini beda dengan Matius 24. Saudara ikutin saya dulu aja ya. Ya, nggak usah bingung dulu, ikutin saya dulu aja. Jadi Matius pasal 5 sampai pasal 7, Tuhan naik ke bukit untuk menyampaikan, ini loh, seharusnya umat kerajaan, seharusnya kamu sebagai umat kerajaan, hidupnya seperti ini. Itu Matius 5 sampai 7. Untuk menyampaikan perihal penghidupan sehari-hari umat kerajaan, dia sengaja naik ke atas bukit, tapi ini adalah bukit tempat orang bercocok tanam, tempat para petani bertani. Ya, karena dia, jadi begini loh saudara, maksud saya, Alkitab itu ditulis dengan tulisan-tulisan yang penuh makna.
Apalagi kalau itu adalah perkataan dan tindakan Tuhan Yesus seluruhnya penuh makna. Dia harus naik ke atas bukit untuk menyampaikan tentang penghidupan sehari-hari orang Kristen, karena ini penghidupan yang tinggi memang. Ya, standarnya tinggi. Tetapi ini adalah tempat daerah pertanian dan bercocok tanam, ini tempat mencari nafkah. Ini bukan tempat administrasi pemerintahan. Beda ketika Tuhan mau bicara tentang manifestasi kerajaan sorga dalam Matius pasal 24, dia naik ke atas bukit, tapi ini bukit yang lain. Ini adalah Bukit Zaitun, ini pusat pemerintahan, Yerusalem ada di sana. Jadi ketika dia mau menyampaikan tentang manifestasi kerajaan sorga, dia naik ke atas bukit yang merupakan pusat pemerintahan Israel. Kenapa? Karena dia memang mau menyampaikan tentang administrasi pemerintahan kerajaan sorga dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi apapun yang Tuhan Yesus lakukan, itu penuh makna, saudara. Dia naik ke atas bukit di Matius pasal 24. Di Matius 5-7, dia juga naik ke atas bukit, tapi ini daerah mencari nafkah. Karena dia mau bicara tentang penghidupan sehari-hari orang Kristen. Oke, tapi kita lihat isinya. Isinya Matius 5-7 ini pengulangan, saudara ya. Kalau kita ingat bersama-sama, kita sudah membahas mengenai hakiki umat kerajaan. Itu ayat 5 sampai ayat 12. Matius 5. Lalu selanjutnya kita bicara tentang pengaruh umat kerajaan dunia, pengaruh umat kerajaan di dunia. Itu bicara tentang garam dan terang dunia. Ayat 13 sampai ayat 16. Ingat itu, saudara? Nah, kalau kita perhatikan hakiki umat kerajaan, pengaruh umat kerajaan di dalam dunia, menjadi garam dan terang dunia, semuanya ini sifatnya murni, sejati, sorgawi, rohani, dan ilahi. Murni, ya, kita harus miskin di hadapan Allah, kita harus lemah lembut, kita harus murah hati, kita harus rela dianiaya. Semuanya murni sifatnya, sejati, sorgawi, rohani, dan ilahi. Lalu selanjutnya, kita juga bicara tentang hukum Taurat umat kerajaan yang telah ditingkatkan. Ya, perbuatan ini ada di ayat 17 sampai ayat yang ke-48 dari Matius pasal 5. Nah, masuk pasal 6, kalau saudara ingat, itu bicara tentang perbuatan kebajikan dan hidup keagamaan umat kerajaan. Bagaimana kita harus berdoa secara tersembunyi, memberi persembahan secara tersembunyi, puasa secara tersembunyi. Oke? Ya. Dan kalau kita bicara tentang hukum Taurat dan hidup keagamaan, umat kerajaan itu juga semuanya murni, sejati, real, dan dilakukan secara diam-diam tanpa ada penonjolan di luar. Ini bicara tentang kemurnian, oke? Lalu selanjutnya, sikap umat kerajaan terhadap harta, ini juga masih pasal 6. Tidak ada ketamakan dan tidak ada kekhawatiran. Ya, tentang tidak mengumpulkan harta di bumi, tapi mengumpulkan harta di sorga. Lalu pasal 6 masuk pasal 24 tentang mamon. Tentang mamon dan kekhawatiran, jangan kamu khawatir itu. Ya. Lalu prinsip umat kerajaan berhubungan dengan orang lain, ini masuk pasal 7 di dalam Matius pasal 7. Prinsip umat kerajaan berhubungan dengan orang lain. Kita tidak menghakimi, kita tidak munafik, dan kita harus memperhatikan keadaan dan perasaan orang lain. Ketika kita bicara, ketika kita bertindak, kita harus memperhatikan keadaan orang lain dan perasaan orang lain. Bahkan ketika kita membagikan kebenaran kepada mereka, kita juga harus memperhatikan keadaan mereka dan perasaan mereka. Tuhan bilang, jangan memberikan barang berharga kepada anjing dan jangan berikan mutiara kepada babi. Gitu. Nah, ini bicara ketika kita mau membagikan kebenaran, kita harus lihat dulu keadaan orangnya. Perasaan orangnya. Ketika kita bicara tentang kebenaran, kira-kira dia menerima atau tidak. Kalau dia tidak menerima, kita paksakan, hasilnya tidak baik. Karena Tuhan bilang, nanti jangan-jangan dia membuang mutiaranya dan dia menyerang kamu. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Nah, kalau kita bicara tentang Matius pasal 5, pasal 7, ini adalah realitas batinia kerajaan sorga.
Ini semuanya bersifat murni, sejati, real, sorgawi, rohani, dan ilahi. Dan begitulah seharusnya realitas kerajaan sorga yang sejati. Dan begitulah seharusnya gereja. Cuma berapa yang amin, dan itu pun terlambat. Ulangi lagi. Semuanya bersifat murni, sejati, real, sorgawi, rohani, dan ilahi. Begitulah realitas batinnya kerajaan sorga. Dan begitulah seharusnya gereja. Begitulah seharusnya saudara dan saya. Kita harus menjadi orang-orang yang murni. Tidak mau yang lain selain Tuhan. Amin. Kita harus menjadi orang yang sejati. Kita harus menjadi orang yang real, saudara-saudara. Kita harus menjadi orang yang sorgawi dan rohani. Begitulah seharusnya orang Kristen, gereja Tuhan. Amin. Bayangkan saudara, kalau hidup gereja yang tepat, kita bangun bersama-sama, kita semuanya murni. Nggak mungkin terjadi perpecahan dalam gereja. Penyebab kenapa terjadi perpecahan adalah karena banyak yang tidak murni. Sasarannya bukan cuma satu, yaitu Kristus, tapi sasarannya ada banyak. Ke gereja bukan cuma mau Kristus, tapi juga mau yang lain. Apa yang lain itu? Nggak tahu. Masa bohong. Nggak percaya kalau nggak tahu. Belum tahu. Masa lupa kali. Begitulah manusia suka pura-pura lupa, saudara. Ayo coba yang ingat apa yang lain yang selain Kristus yang dikejar oleh orang ketika mereka ke gereja. Oh, tahu? Nah, berarti tadi bohong kan? Baru tahu sekarang. Kemarin tahu cuma udah lupa. Ada orang ke gereja bukan karena Kristus, tapi yang lain. Supaya diberkati, supaya sehat, supaya dapat rumah, apalagi dapat jodoh, dapat mobil. Nah, baru ingat. Filenya baru kebuka semua, saudara. Memang kadang-kadang kita tertutup, saudara, suka lupa manusia itu. Cepat lupa manusia itu. Sekarang sudah ingat semua rupanya. Karena kita ngomong, dia ngomong. Jadi dia udah ingat semua. Ya, seharusnya kita bersifat murni, sejati, sorgawi, rohani, ilahi. Itulah seharusnya gereja. Nah, ini benar-benar butuh salib sih. Butuh salib. Tapi saya nggak mau berlama-lama di situ karena waktunya nanti habis. Ya, langsung yang ke B aja. Penampilan lahiriah kerajaan sorga. Ini ada di Matius pasal yang ke-13. Nah, ini diwahyukan di tepi danau, saudara. Nanti kita akan baca ayatnya ketika kita membahas Matius 13 nanti. Di situ dikatakan Tuhan Yesus keluar dari rumah lalu pergi ke danau. Rumah melambangkan bangsa Yahudi, danau melambangkan bangsa kafir. Jadi secara perlambangan Tuhan sudah meninggalkan orang-orang Yahudi untuk pergi ke bangsa-bangsa kafir. Begitu kira-kira. Karena di pasal 12, penolakan terhadap Tuhan Yesus mencapai puncaknya. Jadi Tuhan sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan orang-orang Yahudi untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Dan itulah sebabnya keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk kepada kita. Nah, untuk menyampaikan ini dia pergi ke danau, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya rahasia kerajaan sorga ini disampaikan untuk orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepadanya. Itu sebabnya dia sampaikan dalam bentuk perumpamaan supaya orang Yahudi nggak ngerti. Kalaupun mereka dengar, mereka nggak ngerti. Perlu karunia, perlu anugerah untuk memahaminya. Ya, saudara. Isinya apa pasal 13? Kalau sudah memperhatikan isi dari pasal 13, beda sekali dengan Matius pasal 5 sampai pasal 7.
Matius pasal 5 sampai pasal 7 isinya apa tadi? Murni, sejati, real, rohani, sorgawi, ilahi. Nah, di dalam pasal 13 kita melihat percampur adukan yang begitu banyak. Ada perumpamaan lalang di antara gandum, ini bicara tentang percampuran. Pencampur adukan. Pohon yang bertumbuh sebesar tidak sesuai dengan jenisnya. Pohon sesawi ini. Itu pohon jenisnya sayur-sayuran, tapi tumbuh menjadi pohon yang besar seperti pohon buah-buahan. Jadi dia berubah jenisnya. Nah, ketika Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan rahasia kerajaan sorga ini sebetulnya juga nubuatan. Jadi kalau saudara perhatikan, kata-kata Tuhan Yesus itu penuh dengan nubuatan. Tapi semua nubuatannya berkenaan dengan gereja atau umat Allah. Di hadapan Allah, umat Allah itu cuma dua, orang Yahudi dan gereja. Jadi kalau dia bernubuat, dia biasanya bernubuat kalau tidak berkenaan dengan orang Yahudi, berkenaan dengan gereja. Matius pasal 13 ini adalah sebetulnya nubuatan mengenai gereja. Ya, ada ragi yang menghampiri seluruh adonan. Ragi itu bicara tentang ajaran palsu, ajaran yang tidak sehat, tidak menurut Alkitab, tidak menurut Kristus. Ini ajaran bisa menghampiri seluruh adonan, jadi mencampur adukan ajaran yang murni dengan ajaran yang palsu, ajaran yang tidak sehat. Itu bicara di dalam Matius pasal yang 13. Ini menggambarkan pencampur adukan, percampuran yang parah, saudara-saudara. Tidak ada kemurnian di situ. Karena murni artinya tidak bercampur. Bensin murni artinya bukan bensin campuran. Ya saudara, murni itu beda dengan bersih. Orang bisa bersih tapi tidak murni. Bensin bisa bersih tapi tidak murni karena dicampur. Jadi murni bicara tentang tidak ada percampuran. Tapi di sini ada banyak percampuran di dalamnya. Jadi sementara realitas batinnya kerajaan sorga itu murni, sejati, real, sorgawi, rohani, penuh dengan hayat dan sifat ilahi, penampilan lahiriah kerajaan sorga itu penuh dengan percampuran yang luar biasa merusak. Jadi Matius pasal 5 sampai pasal 7 dengan Matius 13 kalau kita bandingkan ini bertolak belakang, kontras sama sekali. Dan dua-duanya bicara tentang kerajaan sorga. Oke, jelas sampai di sini? Ya. Lalu yang ke-C, manifestasi kerajaan sorga. Nah, jadi saudara akan paham mengenai kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu beda dengan sorga. Karena selama itu maksudnya dulu, bukan selama ini, kalau selama ini sekarang. Dulu saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, bukan kita lah, saya. Kalau saya baca Alkitab, kerajaan sorga, saya pikir itu sorga. Beda. Sorga itu adalah tempat tahta Allah di langit tingkat ketiga. Itu sorga. Tapi kalau kerajaan sorga adalah kerajaan yang dirintis dan dibangun oleh Tuhan Yesus di bumi. Itu kerajaan sorga. Paham ya saudara? Jadi makanya kalau saudara bilang orang Kristen kalau mati masuk sorga. Sorga yang mana? Udahlah, saya nggak mau ke sana karena nanti bututnya akan panjang, saudara. Nanti saya jadi ke akhir zaman lagi. Ya. Nah, manifestasi kerajaan sorga ini disampaikan di atas Bukit Zaitun, pusat pemerintahan Israel, karena memang Tuhan mau bicara tentang administrasi pemerintahan kerajaan sorga. Nah, ini disebut khotbah akhir zaman karena untuk mendatangkan zaman kerajaan, zaman ini harus diakhiri dulu. Ya. Nah, isinya adalah Matius 24-25 itu lebih serius daripada realitas kerajaan karena ini menyangkut ujian untuk memasuki manifestasi kerajaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita mulai masuk Matius 24-25 ini agak horor memang saudara. Agak mengerikan bacanya karena ini serius. Ini bicara ujian apakah kita akan menerima pahala atau hukuman ketika memasuki manifestasi kerajaan yang sebenarnya.
Di sini kita tidak bisa bermain-main lagi. Dan sebaiknya sejak saat ini kita tidak bermain-main lagi agar lulus ujian dan memasuki manifestasi kerajaan. Cuma berapa orang yang amin? Harus diulang biasanya kalau begini ya. Jadi di sini saudara, ketika memasuki Matius 24, kita tidak bisa bermain-main lagi. Dan sebaiknya sejak hari ini kita tidak bermain-main lagi agar kita lulus ujian dan bisa memasuki manifestasi kerajaan yang sebenarnya. Oke. Saudara kok mesti digituin terus sih? Oke, itu perihal kerajaan sorga. 3 hal yang saudara harus pahami. Pertama apa? Realitas batinia kerajaan sorga. Matius 5 sampai 7. Yang kedua apa? Penampilan lahiriah kerajaan sorga. Itu ada di Matius 13. Yang ketiga apa? Manifestasi kerajaan sorga. Itu tergenapi dalam kerajaan 1000 tahun dan disampaikan dalam Matius pasal 24-25. Oke, semuanya lulus. Nah sekarang kita baru masuk ke pasal 13, pendahuluan mengenai rahasia kerajaan sorga. Oke, pasal 13, buka Alkitabmu dan mulai lihat pasal 13 ayat yang pertama. Matius pasal 13 ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Jadi yang pertama, Raja Sorgawi keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Pemahamannya tadi saya sudah jelaskan, ini perlambangan dia keluar dari bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa kafir. Oke? Yang kedua, ayat 2, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi yang kedua, Raja Sorgawi naik ke perahu sedangkan orang banyak berdiri di pantai. Nah mari kita pahami tentang perahu. Perahu itu ada di laut tapi bukan milik laut. Jadi ini bicara tentang gereja. Gereja ada di dalam dunia orang kafir tapi bukan milik dunia. Oke? Gereja berada di dalam dunia orang kafir. Dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia orang kafir. Tapi kita bukan milik dunia. Itulah gereja. Jadi perahu di sini melambangkan gereja sebetulnya. Oke? Jadi kita bukanlah rumah ataupun danau. Rumah itu orang Yahudi, danau itu orang kafir. Kita adalah perahu. Siapa yang perahu? Apakah kita perahu? Saudara perahu? Jangan lupa nih kalau saudara ini perahu. Bukan danau, bukan rumah. Kita bukan orang Yahudi, kita juga bukan orang kafir. Tapi kita adalah gereja. Ya saudara? Raja telah masuk ke dalam perahu kita dan sekarang kita memiliki raja dalam perahu kita, yaitu gereja. Nah, tetapi orang banyak berdiri di pantai, bukan masuk ke dalam perahu. Jadi saya tulis pertanyaan di situ, ini ngikutin saya nggak nih? Ininya, apanya? LCD-nya. Anda berdiri di pantai atau berada dalam perahu bersama sang raja? Nah ini pertanyaan yang harus kita jawab nih saudara. Kita ini cuma orang-orang banyak yang berdiri di pantai atau kita ini orang-orang yang masuk ke dalam perahu. Perahu melambangkan kehidupan gereja yang tepat, realitas batinia kerajaan sorga tadi. Kehidupan gereja yang sejati. Nah, ada banyak orang Kristen tidak masuk ke dalam perahu sungguh-sungguh, tidak masuk ke dalam kehidupan gereja yang tepat, tapi mereka cuma berdiri di pantai. Jadi mereka ada di antara perahu dan pantai. Mereka ada di antara gereja dan dunia orang kafir. Nah inilah yang seringkali disebut dengan istilah orang Kristen. Ya, tapi kalau gereja yang sejati, kalau mereka mau masuk dalam hidup gereja yang sejati, mereka tidak berdiri di pantai, mereka masuk ke dalam perahu. Dan kita semua ada harusnya kita semua ada orang-orang yang ada di dalam perahu, bukan di pantai. Oke semuanya? Oke, ayat 3a.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi Raja Surgawi yang ketiga, Raja Surgawi berbicara dalam perumpamaan dari perahu. Ini memiliki makna bahwa semua rahasia kerajaan diwahyukan dalam perahu. Jadi untuk memahami rahasia kerajaan, kita harus meninggalkan rumah dan jangan berdiri di pantai, tapi masuk ke dalam perahu. Ikuti saya. Untuk memahami rahasia kerajaan, karena rahasia kerajaan disampaikan di dalam perahu, untuk memahaminya, maka kita harus meninggalkan rumah dan jangan berdiri di pantai, tapi masuk ke dalam perahu. Jadi untuk kita bisa memahami rahasia kerajaan sorga sungguh-sungguh, kita perlu memasuki kehidupan gereja yang sejati. Kehidupan gereja yang tepat, yaitu realitas batinia dari kerajaan sorga. Aminnya bisa lebih bareng dan keras? Gitu lebih bagus. Yang keempat, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Nomor 4, poin 4, untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga kita membutuhkan karunia atau anugerah dari Tuhan. Ayat 10 dan ayat 11 mengatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Oh, di sini kita baru ngerti, saudara. Ternyata kalau kita bisa memahami tentang rahasia kerajaan sorga, itu karena kita diberikan karunia atau anugerah oleh Tuhan. Kalau kita tidak diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, maka kita tidak akan pernah mengetahui rahasia kerajaan sorga. Dan asal saudara tahu, orang Yahudi sampai sekarang belum mengerti rahasia kerajaan sorga. Ini bukan soal masalah pinter atau tidak pinter. Bukan masalah pendidikan tinggi atau rendah. Bukan masalah jenius atau tidak jenius. Orang Yahudi adalah orang-orang yang jenius. Betul ya saudara ya? Wah, mereka itu tersebar di mana-mana. Dan ilmuwan-ilmuwan itu banyak orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang luar biasa. Saya pernah mendengar cerita seorang, nggak tahu cerita siapa, pokoknya orang yang pernah ke sana lah. Orang Israel. Kalau kita melewati Palestina, itu gersang, tapi ketika memasuki daerah Israel, itu subur. Padahal sama-sama padang gurun. Tapi mereka bisa membuat pengairan yang begitu bagus sehingga daerah mereka subur dan daerah yang sana gersang. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka jenius. Di samping bahwa mereka memang keturunan Abraham. Jadi masih Tuhan berkati karena keturunan Abraham. Kita ini keturunan Abraham secara rohani, tapi mereka keturunan Abraham secara fisik, saudara-saudara. Makanya umat Allah di hadapan Allah cuma dua, keturunan Abraham secara fisik atau keturunan Abraham secara rohani. Jelas ya saudara? Nah, ayo kita perhatikan perihal mengenai karunia ini. Kepada siapa karunia ini diberikan? Yang A, karunia ini diberikan kepada siapa yang mempunyai Kristus sehingga ia berkelimpahan secara rohani. Siapa yang tidak mempunyai Kristus, apapun yang ada padanya akan diambil sehingga ia menjadi miskin secara rohani. Ayat 12. Selama ini saya kurang mengerti ketika membaca ayat ini, tapi kemarin itu tiba-tiba saya memahami apa yang disampaikan. Ayatnya berbunyi seperti ini, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Nah, pertanyaannya ini mempunyai apa? Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lah, kan dia tidak mempunyai, apa yang bisa diambil? Saudara pernah baca ayat ini nggak sih? Bacanya sambil lalu ya. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ini kita masih masuk akal. Orang sudah punya, diberi. Bisa lah, oke?
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, saudara tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Loh, saudara nggak mempunyai, bagaimana saya bisa mengambil? Kan saudara nggak punya, apa yang bisa diambil? Oke, saya kasih tahu saudara, perampok itu kalau masuk rumah, dia pasti masuk ke rumah orang yang mempunyai. Ya, nggak mungkin perampok itu susah-susah, ada resiko ditangkap polisi, masuk ke rumah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Itu perampoknya belum terlatih namanya. Belum diedukasi namanya, saudara. Ini perampok yang nggak pernah makan bangku sekolahan mungkin. Jadi dia salah masuk. Udah nggak dapat apa-apa, ditangkap polisi lagi, kan nggak mungkin. Nah, orang nggak mempunyai, kenapa bisa diambil? Gimana caranya bisa diambil, kan gitu, saudara. Saya baru jelas, oh ini pasti mempunyainya, ini mempunyai Yesus, saudara. Siapa yang mempunyai Kristus, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Jadi kalau kita punya Kristus, kita malah akan ditambahi hal-hal rohani sehingga kita berkelimpahan. Tapi kalau kita tidak punya Kristus, apapun yang ada padanya diambil sehingga dia jadi miskin secara rohani. Itulah orang Yahudi. Orang Yahudi dulu dipilih oleh Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Mereka itu umat kerajaan sebetulnya. Tapi karena mereka tidak mempunyai Kristus, diambil, kerajaan sorga diambil dari orang Yahudi, dipindahkan kepada gereja. Dialihkan kepada gereja. Sehingga mereka miskin secara rohani. Dan sampai sekarang mereka miskin secara rohani dan mereka tidak pernah mengerti rahasia kerajaan sorga. Mereka tidak pernah mengerti gereja sampai sekarang. Dan mereka masih menolak Yesus. Jadi artinya saudara-saudara, kembali faktor Kristus menentukan apakah kita akan kaya secara rohani atau miskin secara rohani. Semakin kita memiliki banyak Kristus di dalam kita, semakin banyak Kristus tergarap ke dalam kita, semakin Tuhan akan tambahkan pemahaman-pemahaman rohani, terang ilahi, wahyu ilahi, sehingga kita menjadi kaya secara rohani. Kita memahami banyak perkara-perkara rohani, bukan saja kita memahaminya, tapi kita juga mengalaminya. Semakin kita punya Kristus, semakin kita punya potensi untuk menjadi orang yang kaya secara rohani. Siapa yang mau jadi orang kaya? Ini secara rohani ya. Loh, sudah soalnya langsung angkat tangan gitu, saya jadi curiga gitu loh. Jangan-jangan mau kayanya secara materi gitu kan. Oke, enggak ya. Mantap. Siapa yang mau jadi orang kaya? Oh, haleluya. Kita semua mau kaya secara rohani. Apa rahasianya saudara bisa menjadi kaya secara rohani? Kristus ditambahkan di dalammu. Itu sebabnya ayo rajin-rajin makan Kristus setiap hari. Rajin-rajin menggarap Kristus sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Supaya kita bisa menghasilkan Kristus yang lebih lagi. Sehingga kita bisa kaya akan Kristus. Dan kita kaya secara rohani. Itu sebabnya orang-orang yang semakin punya banyak Kristus di dalam dirinya, dia semakin kaya secara rohani, dia semakin kaya pemahaman rohaninya juga. Ya. Kenapa? Karunia-Nya ditambahkan. Karunia-Nya terus diberikan. Kalau saudara mempunyai Kristus, akan diberikan lagi supaya berkelimpahan. Tapi kalau saudara tidak punya Kristus, Kristusnya kurang di dalam diri saudara, sudah punya Kristus tapi nggak pernah tergarap ke dalam diri saudara, nggak pernah memperhidupkan Kristus, Kristusnya cuma sedikit di dalam diri saudara. Saya nggak bicara banyak Kristus ini sama dengan banyak doa atau banyak baca Alkitab ya. Karena orang yang banyak doa, banyak baca Alkitab, banyak pelayanan bisa saja memiliki hanya sedikit Kristus. Kalau saudara mau tahu, orang Yahudi itu paling taat pada hukum Taurat, paling banyak pelayanan, tapi tidak punya Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang di dalam Roma pasal 10 ayat 1 dan 2, aku terbeban kepada mereka karena mereka benar-benar giat untuk Allah, tapi tanpa pengenalan yang benar.
Bisakah orang giat untuk Allah tapi tanpa pengenalan yang benar? Bisa. Contohnya orang Yahudi itu. Dan dalam kekristenan ada banyak juga orang yang giat untuk Allah tapi tanpa pengenalan yang benar. Mereka pikir mereka sedang menegakkan kebenaran Allah, tapi Rasul Paulus bilang mereka bukan yang mau menegakkan kebenaran Allah, tapi mereka mau menegakkan kebenaran mereka sendiri. Ya. Jadi saya dorong setiap saudara, ayo kita terus menggarap Kristus sebagai tanah permai kita, tanah perjanjian kita yang penuh dengan susu dan madu. Semakin Kristus tergarap ke dalam kita, semakin kita menghasilkan banyak Kristus di dalam diri kita, maka kita akan semakin banyak mengalami susu dan madu. Kita semakin mengalami kemanisan demi kemanisan. Amin, saudara. Susu itu manis, madu juga manis. Madu lebih manis daripada susu. Tapi susu melambangkan itu bening tuh, saudara, kayak kristal gitu. Transparan, murni, itu susu. Jadi saya dorong setiap saudara jangan malas untuk menggarap Kristus setiap hari. Makan, menikmati Kristus setiap hari. Oke? Bahan MYT sudah diberikan setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi saya harus bangun pagi untuk share WA itu. Ya saudara-saudara. Dengan tujuan supaya saudara bisa makan dan menikmati Kristus di pagi hari. Ya saudara. Ya tapi kalau saudara nggak bisa menikmati di pagi hari, oke lah. Kalau saudara mau bisa menikmatinya di malam hari atau di siang hari, pokoknya saudara sepanjang hari itu ada bahan untuk menikmati Kristus. Ada bahan untuk makan Kristus. Amin. Kalau saudara makan setiap hari, walaupun saudara nggak berasa apa-apa, ya tapi makanan itu masuk. Dan tanpa saudara sadari, makanan itu berproses jadi tenaga, jadi kekuatan buat saudara. Sama seperti ketika saudara makan firman, makan Kristus, menikmati Kristus melalui firman Tuhan. Maka makanan itu akan berubah, berproses di dalam diri kita menjadi kekuatan bagi kita. Makanya orang yang terus makan firman, makan Kristus setiap hari pasti punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Amin? Oke, jadi karunia itu diberikan kepada siapa yang mempunyai Kristus. Semakin banyak saudara mempunyai Kristus, saudara akan semakin berkelimpahan secara rohani. Amin. Yang kedua atau yang ke-B, karunia ini membuat kita dapat melihat dan mendengar perkara-perkara rohani dengan jelas. Jadi karunia ini membuat kita dapat melihat dan mendengar perkara-perkara rohani dengan jelas. Dengan kata lain, saya mau berkata seperti ini, semakin saudara banyak Kristus di dalam diri saudara, semakin saudara berlimpah dengan karunia ini, dan karena itu saudara semakin bisa mendengar dan melihat perkara-perkara rohani dengan jelas, secara jelas. Mungkin kalau dulu saudara baca Alkitab, banyak nggak ngertinya. Ini maksudnya apa sih? Itu maksudnya apa sih? Yang ini maksudnya apa sih? Ya saudara. Tapi ketika Kristus semakin bertambah di dalam diri saudara dan karunia-Nya juga semakin bertambah untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, maka ketika saudara baca Alkitab sekarang jadi lebih jelas. Saudara semakin bisa melihat kebenaran, melihat Kristus dalam Alkitab dan mendengar Tuhan melalui pembacaan firman saudara. Amin. Jadi semakin saudara banyak Kristus, semakin saudara memiliki karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan, dan semakin saudara akan mengetahui rahasia kerajaan sorga. Itu sebabnya orang yang penuh dengan Kristus pasti penuh dengan firman. Sebaliknya orang yang penuh dengan firman pasti penuh dengan Kristus. Atau kalau saya mau ganti Kristusnya dengan roh, orang yang penuh dengan roh pasti penuh dengan firman. Orang yang penuh dengan firman pasti penuh dengan roh. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal 5, mulai ayat 17-an begitu, ini bicara tentang janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi penuhlah dengan roh. Jadi bicara dengan penuh dengan roh.
Lalu ayat selanjutnya, dan berkata-katalah seorang dengan yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, ucapkan syukur, dan seterusnya. Jadi orang penuh dengan roh, hasilnya dia akan berkata-kata dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, ucapan syukur, dan sebagainya. Lalu kalau kita baca di dalam Kolose pasal 3, saudara-saudara, itu bicara tentang hendaklah perkataan Kristus memenuhi hatimu dengan segenap kelimpahannya. Perkataan Kristus adalah firman Allah. Jadi penuh dengan firman Allah. Tapi ayat selanjutnya sama dengan Efesus pasal 5, dan hendaklah kamu mengajar, berkata-kata seorang dengan yang lain, dengan menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, ucapkan syukur. Sama. Hasilnya sama, tapi Efesus bicara tentang orang yang penuh dengan roh, Kolose bicara tentang orang yang penuh dengan firman, tapi hasilnya sama, keluar dari mulutnya nyanyian mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, ucapan syukur, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya orang yang penuh dengan roh sama dengan orang yang penuh dengan firman. Orang yang penuh dengan roh pasti penuh dengan firman, orang yang penuh dengan firman pasti penuh dengan roh, karena kita tidak bisa memisahkan antara firman dengan roh. Amin. Setiap firman dalam kitab suci itu dihembusi oleh Allah. Itu adalah roh Allah yang menghembus. Jadi kalau kita penuh dengan Kristus, kita penuh dengan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, dan mata kita akan sangat terbuka ketika melihat perkara-perkara rohani, dan telinga kita sangat terbuka untuk mendengar perkara-perkara rohani. Makanya saudara perhatikan, awal saudara datang ke tempat ini ketika saya khotbah mungkin saudara banyak nggak paham. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Apakah karena saya khotbahnya kurang jelas? Ini nanya. Ya. Ini bukan masalah khotbahnya kurang jelas. Tapi Kristus dalam diri saudara belum banyak. Makanya matamu tidak melihat, telingamu tidak mendengar ketika bicara perkara-perkara rohani. Orang yang sedikit Kristusnya itu, kalau kita ngomong perkara rohani, aduh, nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau kita bicara perkara rohani dengan orang yang sudah banyak Kristus di dalamnya, karena sudah digarap setiap hari, maka ketika kita bicara perkara rohani, mereka langsung ngerti. Telinga mereka terbuka untuk mendengar perkara rohani, mata mereka melihat perkara rohani, dengan mudah mereka bisa menangkapnya. Oke, yang ketiga, ini yang terakhir dan kita akan berlama-lama di sini. Karunia ini tidak dapat diterima oleh orang yang hatinya telah menebal. Jadi perkara karunia ini diterima atau tidak diterima, ini tergantung hati saudara. Ayat 13 sampai 15, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Jadi kalau hatinya menebal, telinganya akan berat mendengar dan matanya akan melekat tertutup terhadap perkara-perkara rohani. Jadi ini masalah hati. Saya ingat dulu ada nenek-nenek tua, ya nenek-nenek selalu tua saudara. Pokoknya ibu-ibu sudah tua gitu saudara, lebih tua dari saya lah gitu. Rambutnya sudah putih. Ketika awal dia datang ke sini, sekarang sudah meninggal orangnya. Ketika dia datang ke sini, dia tanya saya, Pak, kok kalau Bapak khotbah saya nggak ngerti ya? Nggak eling gitu loh saudara. Ini ngomong apa sih? Lalu saya bilang sama dia, Ibu duduk diam aja, dengerin terus, nanti lama-lama juga ngerti. Dan benar dia terus rajin datang, walaupun harus naik turun angkot 3 kali, dia bilang,
jauh rumahnya, ya saudara, dia terus duduk diam. Duduknya di depan sini nih. Itu di tempatnya Eli kira-kira itu. Nah terus duduk diam di situ, terus dengerin saudara, sampai satu kali dia ngomong lagi sama saya, Pak, sekarang saya sudah ngerti Bapak ngomong apa. Oh haleluya, puji Tuhan. Orang itu kalau saya ngomong, dia dengar dia nggak ngerti, dia dengar dia ngerti, sukacita loh saudara. Jadi kalau saya ngomong saudara ngerti, harusnya saudara sukacita gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi kalau saudara dengar saya, saudara nggak sukacita, ini menunjukkan saudara belum mengerti. Saudara belum mengerti apa yang saya ngomong ini. Lalu apa yang harus saudara lakukan kalau saudara belum mengerti? Terus duduk diam, dengar terus. Dengan saudara terus dengar, firman semakin masuk dalam diri saudara, ditambahkan ke dalam diri saudara, Kristus semakin bertambah dalam diri saudara, Kristus semakin terserap ke dalam diri saudara, semakin banyak Kristus, semakin banyak karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Dan ketika saudara banyak Kristus, saudara akan melompat dan berkata, sekarang saya ngerti apa yang Bapak ngomong. Amin. Nah, ke depan nanti saya harap saya akan mendengar itu lagi. Haleluya. Jadi perhatikan baik-baik saudara, prinsipnya begini. Dalam perkara rohani, melihat itu tergantung pada mendengar. Dan mendengar tergantung pada hati. Itu sebabnya kalau hati kita menebal, maka telinga kita akan berat mendengar. Dan kalau telinga kita berat mendengar, kita nggak bisa melihat apa-apa yang secara rohani. Telinga kita, mata kita tidak bisa melihat penyingkapan apapun yang dari Tuhan, walaupun terangnya sudah terang banget. Sama seperti orang buta. Mau tanya, saudara lihat semua ini terang kan? Tapi kalau ada orang buta di sini, dia bilang terang atau gelap? Saudara bilang, terang gelap. Lalu saudara bilang, buka matamu, lihat, ini terang, bukan gelap. Dia akan bilang, gimana aku bisa buka mataku? Aku buta. Jadi orang yang hatinya menebal, telinganya akan berat mendengar, dan matanya akan melekat tertutup, artinya buta. Ya. Nah kalau orang buta ini kita kasih lihat sejelas-jelas apapun juga, bagi mereka tidak jelas. Karena matanya tertutup. Kita jelasin, kita paparin, kok paparan? Kita paparin semuanya secara jelas, mereka tetap nggak jelas. Kenapa? Karena telinganya berat mendengar. Kenapa telinganya berat mendengar? Hatinya sudah menebal. Nah sekarang mari kita melihat hati menebal itu maksudnya apa. Hati menebal itu menunjukkan ada sesuatu di dalam hatinya yang dia rasa dia miliki dan dia merasa bangga dengan miliknya itu, dia sombongkan miliknya itu. Ini adalah sebuah milik yang dia rasa dia miliki, tapi milik ini dia banggakan, dia sombongkan. Orang Yahudi memiliki Taurat di dalam hatinya. Taurat ini adalah sesuatu yang sangat disombongkan oleh mereka, sangat dibanggakan oleh mereka. Karena Taurat memberitahu mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Dan mereka bangga dengan itu bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, dan selain mereka itu disebutnya orang kafir. Jadi mereka disebut umat pilihan, yang selain mereka disebut orang kafir. Ya, makanya kan kalau saudara baca di dalam kitab Injil, ada perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini non Yahudi, bukan orang Yahudi. Kanaan itu Siro-Fenisia. Itu bukan termasuk wilayah Yahudi. Dia datang kepada Tuhan Yesus minta tolong supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Lalu ingat Tuhan bilang apa? Tidak layak memberikan roti yang seharusnya diberikan kepada anak, diberikan kepada anjing. Nah anjing ini adalah lambang dari orang kafir, maksudnya begitu. Jadi tidak layak, karena keselamatan pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi memang. Bukan kepada orang non-Yahudi. Tapi karena orang Yahudi menolaknya, maka keselamatan diberikan kepada orang bukan Yahudi.
sampai kuotanya orang bukan Yahudi diselamatkan, sudah penuh kuotanya, baru keselamatan akan balik kepada orang Yahudi. Dan itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang di atas Bukit Zaitun, semua orang Yahudi melihat dan akan bertobat. Ya saudara-saudara, jadi hati mereka menebal karena mereka merasa memiliki kebenaran, yaitu hukum Taurat. Dan ini kebenaran yang mereka banggakan, yang mereka sombongkan, yang mereka rasa mereka memiliki. Ini dijadiin milik, dikukuhi istilahnya gitu saudara. Dikukuhi apa ya istilah lainnya? Ya pokoknya ini dikukuhi benar, dipertahankan benar gitu loh saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, perhatikan baik-baik, jangan ada satupun di antara saudara yang mengukuhi sesuatu di dalam hati saudara dan menganggap itu sebagai sebuah kebanggaan bagimu atau kesombongan bagimu. Karena itu akan membuat hati saudara menebal. Dan kalau hati saudara menebal, telingamu jadi tuli terhadap perkara-perkara rohani dan matamu jadi buta terhadap perkara-perkara rohani. Contoh lain yang lebih gampang misalnya, katakanlah ada seorang kaya, dia punya harta. Dia merasa memiliki harta itu dan itu yang dia banggakan dan sombongkan. Nah ini bisa membuat hatinya menebal. Itu sebabnya kalau kita bicara kebenaran kepada orang-orang kaya yang menyombongkan hartanya, yang menganggap hartanya itu sebagai sebuah kebanggaan dan kesombongan, kita akan sulit bicara kebenaran sama mereka, karena hati mereka menebal oleh harta, dan telinga mereka akan berat mendengar, dan mata mereka akan melekat tertutup. Kita bicara dengan orang agamawi, yang merasa memiliki kebenaran, dan kebenaran itu mereka banggakan. Ini juga membuat hati mereka menebal. Pokoknya segala sesuatu yang bukan Allah, yang saudara kukuhi menjadi milik saudara, yang saudara merasa memiliki, yang saudara banggakan dan sombongkan, itu akan membuat hati saudara menebal. Maafkan, sekalipun itu adalah pewahyuan dari Tuhan. Loh, Taurat itu pewahyuan dari Tuhan loh saudara. Serius. Taurat itu diberikan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 7, Paulus sendiri mengakui Taurat itu memang baik rohani. Baik dan rohani. Tapi permasalahannya adalah itu dikukuhi dan disombongkan menjadi miliknya, sehingga ketika Kristus datang, pewahyuan baru datang, kebenaran. Kalau saya mau bilang kebenaran baru, sebetulnya bukan kebenaran baru sih. Ini baru kebenaran. Bukan ini kebenaran baru sebetulnya. Yang lalu itu belum kebenaran, bukan kebenaran. Inilah realitas kebenaran yang sejati. Jadi mereka merasa memiliki kebenaran, tapi dalam perlambangan semua, ketika realitas kebenaran yang sejati datang, mereka menolak realitas kebenaran yang sejati, karena mereka mengukuhi kebenaran yang bukan Kristus, yang bukan Allah. Jadi saya dorong setiap saudara, jangan mengukuhi apa-apa dalam hatimu, entahkah itu harta, apalagi anak, apapun, ya, semua harus siap untuk dipersembahkan kepada Allah. Penyebab mengapa Bapak Abraham jadi bapak iman, jadi bapak sumber umat Allah. Umat Allah cuma berasal dari keturunan Abraham, betul? Penyebab mengapa dia menjadi bapak orang beriman adalah karena dia tidak mengukuhi apa-apa dalam hatinya. Dia menantikan janji Tuhan akan seorang anak selama 25 tahun. Dan ketika janji digenapi, Ishak lahir, baru usia 17-an tahun lah kira-kira saudara. Tuhan berfirman. Jadi Abraham baru menikmati penggenapan janji Allah,
beberapa tahun Tuhan berfirman, serahkan anakmu yang satu-satunya itu ke atas gunung yang akan kuberitahukan padamu. Dan Abraham langsung, oke Tuhan. Mantap saudara. Kalau saudara seperti Abraham, serahkan apa? Hartamu. Ada nggak hartanya masalahnya? Saudara punya harta, disuruh serahkan harta. Saudara bilang, oke Tuhan, dengan senyum. Wah itu Bapak Abraham tuh. Saudara punya mobil, disuruh serahkan mobilmu. Oke Tuhan, sambil senyum. Bukan, oke Tuhan. Wah, gimana sih? Itu bukan oke yang rela, saudara. Jangan mengukuhi apapun, termasuk pengalamanmu dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari menuju tujuan di hadapanku. Itu yaitu hadiah, panggilan ilahi di dalam Kristus Yesus. Bahkan hadiah itu sendiri sebetulnya adalah Kristus sendiri. Termasuk pengalaman yang akan Kristus di belakangnya dia tinggalkan. Karena kalau pengalaman Kristus yang lalu-lalu, pengalaman akan Kristus yang lalu-lalu, terus kita kukuhi sebagai pengalaman yang luar biasa, yang dibanggakan, yang disombongkan, itu akan membuat hati kita menebal, dan membuat ketika Tuhan datang dengan cara yang baru, kita tidak bisa menerimanya. Orang Yahudi tidak bisa menerima Tuhan, karena Tuhan datang dengan cara yang baru sama sekali. Mereka pikir Tuhan akan datang sebagai raja, mendirikan kerajaan Israel. Mereka salah sangka. Mereka salah menduga. Itu sebabnya, ayo sama-sama kita punya hati yang murni, yang tidak mengukuhi apapun selain Tuhan. Kita cuma menginginkan Tuhan, sasaran kita cuma Tuhan. Cuma satu di depannya, amin saudara. Oh Tuhan Yesus. Ayo kita punya hati yang murni, yang cuma ingin Tuhan, dan cuma punya satu sasaran, yaitu Tuhan. Selain itu tidak ada. Baru hati kita akan murni dan kita tidak akan mengukuhi apapun juga. Bagaimana kalau hati kita sudah menebal? Telinga kita berat mendengar. Mata kita melekat tertutup. Apakah bisa dibukakan? Bisa. Susah enggak? Susah-susah gampang. Dan biasanya untuk orang-orang seperti ini, Tuhan akan menyeting sebuah situasi, sebuah peristiwa yang membenturkan dia dengan sesuatu sehingga semua yang disombongkannya runtuh. Baru hatinya bisa kehilangan ketebalannya. Jadi hati yang menebal itu hati yang kebal. Kayak kalau tangan saudara menebal, bengkak maksudnya. Itu kan kayak kebas. Baal. Kayak tebal kan rasanya ya. Tangan saya, saudara kayak kebas, kayak tebal, itu kayak kehilangan rasa. Kayak gitu loh saudara. Ya. Jadi hati yang menebal itu seperti itu. Nah biasanya untuk meruntuhkan semua yang dikukuhinya dalam batinnya, semua kesombongan dalam batinnya yang dikukuhinya, Tuhan akan benturkan dia dengan sebuah peristiwa yang bisa meruntuhkan semuanya. Mungkin contohnya pengalaman saya. Dulu saya punya kebenaran yang saya yakini sebetulnya. Punya kebenaran yang saya percayai. Dan saya sudah praktekkan, saya sudah ajarkan, dan bahkan memperlihatkan hasilnya. Saya rasa kalau ada seorang yang bicara sama saya tentang kebenaran ini, saya belum tentu bisa menerimanya. Kenapa? Ada sesuatu yang saya kukuhi di dalam. Membuat hati saya menebal. Tuhan benturkan saya, Tuhan setting situasi, peristiwa, sehingga semua yang dikukuhi di dalam itu nyoplok, saudara. Dan setelah nyoplok, nggak ada yang dikukuhi lagi, Tuhan baru bicara, Tuhan baru ngomong, dan saya bisa terima.
Karena waktu itu hati saya sudah tidak menebal, dan telinga saya sudah tidak berat mendengar, dan mata saya tidak melekat tertutup lagi. Sehingga saya bisa melihat Tuhan ketika dia mewahyukan dirinya. Saya bisa melihat kebenaran dengan jelas ketika dia mewahyukan dirinya. Ada satu teman saya mau ajak ketemuan sama saya, kira-kira mau bicara tentang doktrin lah, kira-kira gitu, saudara. Ya saya bilang begini, kalau Bapak ketemu saya dengan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran, maksud saya hatinya netral, tidak ada kebenaran apapun yang dikukuhi. Saya bersedia, saya bilang. Tapi kalau Bapak mau ketemu saya cuma untuk menegakkan kebenaran sendiri dan tidak mau menerima kebenaran, kalau kita mau duduk-duduk bersama untuk diskusi kebenaran, oke, saya bicara dari Alkitab, saya buktikan semua dari Alkitab, dan Bapak juga buktikan semua dari Alkitab kalau memang ada, boleh kita ketemu. Langsung dia diam dan tidak ketemuan jadinya, saudara. Loh, karena saya pikir saya akan banyak buang-buang waktu untuk menjelaskan kebenaran kepada orang yang matanya melekat tertutup. Itu sama seperti saya menjelaskan sesuatu kepada orang buta yang tidak melihat, saya mau mulutnya berbusa, dia tetap tidak jelas. Dia tetap tidak bisa melihat, dia tetap tidak bisa mendengar karena hatinya sudah menebal. Ayo jemaat Tuhan, pastikan hati kita tidak mengukuhi apapun. Tidak merasa memiliki apapun. Yang dikukuhi, yang dibanggakan, yang disombongkan, yang dipertahankan. Hari ini, kalau Tuhan datang kepada saudara dan meminta apa yang saudara miliki sekarang, kira-kira saudara memberikannya atau tidak? Ini ngomongnya nggak semudah melakukannya nih, saudara. Kalau kira-kira pertanyaan itu dijawab dengan diberikan, maka artinya tidak ada sesuatu yang saudara miliki di dalam selain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Kok nyanyi lagu orang lain sih? Lagu saya gimana sih? Oh, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Malah ingetnya lagu orang lain, saudara. Habis lagu saya jarang dinyanyiin sih, jadi nggak inget. Selain Kau tiada yang lain Tuhan, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain Yesus, yang ku ingini di bumi. Nyanyinya lebih gampang daripada prakteknya, daripada melakukan. Nyanyi mah enak, saudara. Bisa keluar air mata, bisa keluar air dari mata, dari hidung, dari telinga. Dari semua bisa keluar air, saudara. Tapi ketika melakukannya, diminta oleh Tuhan, sungguh-sungguhkah kita bisa memberikannya? Pastikan hati kita netral, tidak ada yang dikukuhi. Pastikan tangan kita kosong, tidak ada yang dikukuhi. Tidak ada yang dipertahankan. Tidak ada yang dipegang mati-matian untuk dipertahankan. Sehingga ketika Tuhan datang untuk meminta daripada kita, dan Tuhan datang dengan caranya yang kita tidak duga, yang di luar pemikiran kita tetap bisa menerima dia, dan kita bisa melihat dia dengan secara real. Mata kita terbuka untuk melihat dia, telinga kita terbuka untuk mendengar dia, hati kita terbuka untuk mengerti apapun yang diwahyukan oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau tidak ada satupun yang saudara kukuhi dalam hati saudara, saudara adalah orang yang akan memiliki Kristus lebih limpah
dan lebih limpah dan lebih limpah lagi. Tapi kalau ada banyak yang saudara kukuhi di dalam, itu akan menghalangi saudara untuk memiliki Kristus lebih banyak lagi. Itu akan menebalkan hati saudara, sehingga ketika Tuhan ngomong sesuatu, saudara tidak bisa menangkap pewahyuan itu. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang hatinya tipis. Orang-orang yang hatinya tidak menebal, tidak tebal. Sehingga bisa mengerti apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebenaran-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, palingkan hati kami kepadamu. Dan sekarang juga Tuhan, kami semua memalingkan hati kami kepada Tuhan. Hanya untuk mencintai Tuhan dan bukan yang lain. Tuhan, runtuhkanlah segala sesuatu yang bukan Allah di dalam hidup kami. Runtuhkanlah segala sesuatu yang masih manusiawi, masih duniawi dalam hidup kami Tuhan. Runtuhkan semua itu Tuhan. Oh Tuhan, rontokkan semua itu Tuhan. Sehingga yang ada di dalam kami hanya yang ilahi Tuhan. Kami mau mengekspresikan hayat ilahi, sifat ilahi dari hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan hayat-Mu Tuhan. Oh biar sifat-sifat-Mu, semua kebajikan-Mu bisa terekspresi lewat hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya tidak ada satupun yang kami kukuhi di dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Tuhan, segala sesuatu yang masih ada di dalam hati kami yang bukan Engkau, biar itu tersingkir sepenuhnya. Kuasa kebangkitan Kristus menyingkirkan semuanya itu Tuhan dari hidup kami Tuhan. Biarlah semuanya itu melalui proses kematian sehingga kami bisa hidup dalam kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami, pelayanan kami, sifat-sifat kami, karakter kami, semuanya melalui kematian Tuhan. Sehingga kami benar-benar hidup di dalam kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa, bangkitkan semua jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang murni hatinya. Hanya Tuhan yang ada di hatinya. Hanya menginginkan Tuhan. Hanya tertuju kepada Tuhan. Hanya satu sasarannya, yaitu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus bekerja dalam hidup kami sehingga kami menjadi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau juga memberkati semua jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir karena ada halangan tertentu ya Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada, Engkau kunjungi mereka. Tolong mereka untuk mengikuti apa yang kami dengar pada hari ini sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama dengan anggota tubuh yang lainnya ya Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan. Damai sejahtera, anugerah Tuhan terus menyertai kami ya Tuhan sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang semuanya.